Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya sukacita terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang memelihara kami dalam sepanjang istirahat kami semalam lamanya. Hingga di pagi ini, berkat Tuhan yang luar biasa, masih bisa kami nikmati nafas kehidupan. Dan di pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu, mengawali setiap pekerjaan aktivitas kami. Biarlah hikmat Allah terus menguasai kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman yang akan kami baca, renungkan bersama. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 23. Firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan gembalaku yang setia, puang mo tomang kambi masokanku. Ada seekor domba kecil pernah tersesat dari kawanan-kawanannya. Ia berjalan tanpa arah. Dia merasa takut dan lelah. Tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang melindunginya. Hingga akhirnya sang gembala datang mencarinya, mengangkatnya, dan membawanya kembali dengan penuh kasih sayang. Domba itu tidak menemukan jalan pulang sendiri, tetapi diselamatkan oleh gembalanya yang setia. Mazmur menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan umatnya, seperti gembala dengan domba. Seorang gembala bukan hanya bisa memimpin, tetapi juga dia harus bahkan mampu menjaga, memberi makan dan melindungi. Bapak Ibu, ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ia sedang menyatakan kepercayaan penuh bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang menarik, pemazmur tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tetap melewati lembah kekelaman. Namun perbedaannya terletak pada satu hal, Tuhan menyertainya. Kehadiran Tuhan mengubah rasa takut menjadi sebuah ketenangan, sebuah pengharapan bahwa di tengah lembah kekelaman kita tidak sendiri, pemazmur tidak sendiri. Tongkat dan gedanya menjadi sumber penghiburan. Seringkali kita menginginkan hidup tanpa masalah. Namun firman ini mengingatkan bahwa yang kita butuhkan bukanlah jalan tanpa lembah, tanpa pergumulan, tanpa lika-liku kehidupan.
melainkan penyertaan Tuhan di tengah lembah itu. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari setiap kesulitan, pencobaan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita di dalamnya. Selain itu, Tuhan juga digambarkan sebagai tuan rumah yang menyediakan hidangan, bahkan di hadapan lawannya. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak tergantung pada situasi sekitar. Di tengah tekanan sekalipun, Tuhan tetap sanggup memelihara, bahkan memberkati. Marilah kita senantiasa mempercayakan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Ia adalah gembala yang setia, menuntun, menjaga, menyertai kita sepanjang hidup dan kehidupan kita. Karena itu marilah yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang setia, yang tidak menjanjikan hidup bebas dari masalah, pergumulan, namun menjanjikan penyertaannya yang sempurna, bahkan di tengah lembah kekelaman sekalipun. Marilah kita menyerahkan seluruh kekhawatiran hidup kita hanya kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan bimbingannya serta perlindungannya dalam setiap situasi. Roh Kudus menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, gembala yang baik, kami bersyukur sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan penyertaan pertolongan yang sempurna. Oleh karena itu, terus sertai kami, mampukan kami untuk terus meyakini bahwa Engkau adalah gembala yang senantiasa menyertai kami domba-domba-Mu. Kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami, pekerjaan kami di hari ini. Mari Tuhan memberkati setiap kami, karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan, agar semua pekerjaan kami boleh kami kerjakan dengan baik, dengan terus takut akan Tuhan. Berkati setiap anggota jemaat yang dalam pemulihan, yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di Palangka, di Toraja pun, dimanapun mereka berada. Tuhan, nyatakan pemulihan yang sempurna, karuniakan tubuh yang sehat, kuat, bahkan iman pengharapan yang kuat hanya kepada Tuhan. Orang tua, saudara kami yang ada di rumah sakit, Tuhan juga menyertai. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan dari dokter, keluarga, para medis. Kiranya semuanya boleh mendatangkan kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Boleh sembuh, nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.